kita lanjut ya, bab 3. Kekuatan yang membentuk hidup Anda. Menurut saya, manusia itu digerakkan oleh dua hal yang paling penting. Kepedihan dan kesenangan. Maksudnya apa kepedihan dan kesenangan ini? Manusia digerakkan ketika sudah mengalami kepedihan yang sangat mereka rasakan, sudah terlalu pedih gitu, baru mereka merasa digerakkan. Ataupun kesenangan yang luar biasa senangnya gitu, baru mereka terpacu untuk melakukannya. Semua di halaman 61 kan dibilang gini, paragraf pertama itu kan, di kata-kata terakhirnya, semua yang Anda dan saya lakukan, kita melakukan yang baik untuk menghindari kepedihan atau keinginan kita untuk merasakan kesenangan. Misalnya contoh saya nih ya, saya ingin mulai fokus cari duit itu kenapa? Karena kepedihan yang saya rasakan tuh udah terlalu besar gitu. Contohnya saya masih naik motor, itu bukan suatu kepedihan menurut saya. Saya melihat orang lain sudah dapat naik mobil, tapi saya masih naik motor gitu. Saya setiap mencari duit harus panas-panasan dulu, ataupun ditolak. Dan melihat orang tua saya yang masih harus kerja, menurut saya itu menambah kepedihan saya gitu. Nah, kalau saya lebih tipe orangnya lebih harus dikaitkan dengan kepedihan gitu, baru merasa tergerakkan. Mungkin tipe-tipe orang berbeda gitu. Karena yang tipe orangnya digerakkan oleh kesenangan. Jadi dia bayangin, kalau saya cari duit nanti saya punya istri yang cantik gitu, bisa liburan kemana saja tanpa terikat oleh waktu gitu. Nah, di halaman 61 ya, di paragraf terakhir dia bilang gini, memahami dan memanfaatkan kekuatan dari kepedihan dan kesenangan akan membuat Anda dapat menciptakan perubahan dan kemajuan yang abadi yang Anda inginkan untuk diri sendiri dan mereka yang Anda sayangi. Ketika kita sudah mengalami kepedihan, otomatis pasti kita bertindak gitu, nggak mungkin tidak gitu. Nah, tapi kenapa banyak orang sudah mengalami kepedihan pun tetap nggak berani bertindak? Karena mereka menundanya. Nah, apa itu penundaan? Di halaman 62 dikatakan ya, paragraf pertama, penundaan adalah ketika Anda tahu harus melakukan sesuatu, tetapi Anda masih tidak melakukannya. Mengapa orang-orang tidak melakukannya dan menundanya? Pada tingkat tertentu, Anda percaya bahwa bertindak pada saat ini akan lebih menyakitkan daripada menundanya. Misalnya ini pun saya menunda untuk prospek orang gitu, karena saya takut ditolak orang. Jadi saya pikir lebih menundanya. Mungkin tahun depan waktu saya udah umur saya lebih tua dikit gitu kan. Orang pasti mikir yang menunda-menundaan yang mereka pikir itu membuat mereka menyakitkan. Padahal kan yang lebih menyakitkan itu adalah daripada Anda tidak bertindak sekarang, itu nanti pun akan Anda rasakan gitu. Maksud saya seperti ini, kalau misalnya pun saya nggak melakukan sekarang, kepedihan itu akan datang jauh lebih besar pada saat umur saya mungkin 25. Saat saya misalnya nih kan tidak mencari duit sekarang, pas di umur 25 saya masih hidup gini-gini, tapi teman saya udah bisa nikah, udah bisa punya rumah, punya mobil. Bagi sebagian orang mungkin itu menambahkan kepedihan mereka gitu. Mendadak tidak bertindak menjadi lebih menyakitkan daripada menundanya. Sebenarnya walaupun kita menundanya, pasti kepedihan itu nanti akan datang lagi. Kalau kita nggak lakukan sekarang, pasti nanti akan terjadi lagi gitu. Jadi lebih baik kita mengerjakannya sekarang gitu. Jangan pernah menundanya. Anda tidak bertindak hanya karena pada saat itu Anda merasa jauh lebih menyakitkan jika melakukan apa yang penting daripada kehilangan kesempatan. Nah, di halaman 63 nih kan, di paragraf kedua dia bilang, bagi sebagian besar orang, perasaan takut kehilangan jauh lebih besar dari keinginan untuk mendapatkan keuntungan. Kenyataannya adalah sebagian besar orang akan bekerja lebih keras untuk mempertahankan apa yang mereka miliki daripada harus mengambil resiko yang diperlukan untuk mendapatkan apa yang benar-benar mereka inginkan dari hidup mereka. Nah, contohnya nih, kerja sama orang gitu ya, gajinya mungkin pas-pasan gitu. Ada kesempatan depan mata mereka. Mereka pikir, lebih baik nanti saja gitu, ketika uang saya lebih banyak lagi gitu. Mereka lebih takut kehilangan uang mereka saat itu. Padahal nantinya mereka akan terima uang lebih besar gitu. Jadi mereka menundanya. Toh nanti setelah berapa tahun ya, kita bisa lihat
orang itu udah sukses tapi mereka tetap masih sama aja bekerja karena mereka menundanya gitu. Kata Anthony Robbins ya, dia kasih quotes, rahasia dari keberhasilan adalah belajar menggunakan kepedihan dan kesenangan, bukan yang membiarkan kepedihan dan kesenangan memanfaatkan diri Anda. Jika Anda melakukannya, maka Anda dapat mengendalikan hidup Anda. Jika Anda tidak melakukannya, maka kehidupan akan mengendalikan Anda. Jika Anda tidak melakukannya, sama saja dengan kita menundanya, maka kehidupan yang akan mengendalikan Anda. Bagaimana belajar cara menggunakan kepedihan dan kesenangan? Dia bilang kan, belajar rahasia keberhasilan, rahasia mau berhasil adalah kita belajar menggunakan kepedihan dan kesenangan. Berarti kepedihan dan kesenangan itu harus kita gunakannya. Bukannya biasanya orang membiarkan kepedihan dan kesenangan memanfaatkan diri dia gitu. Berarti dia bilang jika Anda melakukannya, maksudnya menggunakan kepedihan dan kesenangan, maka Anda dapat mengendalikan hidup kita gitu, hidupmu. Jika Anda tidak berarti kalau kita udah mengendalikan hidup kita, berarti kita udah sukses. Ya. Dia kembali berarti jika Anda tidak melakukannya, maka kehidupan akan mengendalikan Anda gitu. Berarti pertanyaan saya, cara menggunakan kepedihan dan kesenangan gimana? Tahu nggak? Jadi kita harus menggunakan kesedihan ataupun kesenangan kita itu untuk memotivasi kita untuk berbuat lebih. Ya. Kalau misalnya kita mendapatkan kesedihan atau kesenangan, justru kita terlena, ya, makin down, ya, atau kok sudah senang, sudah puas, ya, maka itu disebut dengan mereka memanfaatkan kita. Ya benar. Jadi bagaimanapun kita harus mencoba mengambil kesedihan atau kesenangan tersebut untuk memotivasi diri agar menjadi lebih baik ya, bukan ke negatif, ke positifnya, bukan malah membiarkan diri kita terlena atas kesedihan tersebut menjadi terpuruk ataupun terlena dengan kesenangan tersebut sehingga kita tidak bisa mendapatkan yang lebih baik. Ya, yang dia sampaikan itu benar. Karena dia cara-caranya diajarkan kan, keyakinan lah, pertanyaan yang kita tanyakan kepada diri kita lah kan. Sekarang kan cuma teori aja. Nanti dia ada ajarin keyakinan, MONAC, pertanyaan, kosakata kita pakai, gitu kan? Kiasan hidup kita apa, imajinasi kita hidup tentang apa, benar atau salah itu. Ya, 13 bab lah, bagian pertama aja 13 bab. Berarti cara menggunakan kepedihan dan kesenangan itu kira-kira udah ngerti. Ini dalam loh, harus mengerti. Kalau dulu kita mana kepedihan datang, ya udahlah, down lah, bertengkar sama istri atau siapa ya gitu kan. Nah, nanti kesenangan datang kita senang kali, terlena. Makanya dia sering bilang sindrom Niagara ini. Nah, saya sudah sering cerita sama kalian kan. Sindrom Niagara kalian ngerti? Niagara itu sebuah air terjun yang di Amerika ya kalau nggak salah. Ya, kita nggak di sini kadang. Sebelum kita sampai di air terjun itu kan, kita dari anak sungai dulu mengalir. Pasti dari anak sungai kecil dulu kan, mengalir sangat jauh kan. Baru sampai air terjun, baru kita turun mati. Ibaratnya kita naik perahu kehidupan. Waktu dari anak sungai lah kan, kita pasti melalui batu-batu dan arus yang lancar, bahagia dan senang lah gitu kan. Nah, kita bisa kelola inilah itu kan. Waktu sebelum sampai sindrom Niagara, kita udah nggak begitu takut dah gitu ya. Tapi itu khawatir karena kita sudah memanfaatkan dan belajar menggunakan kepedihan dan kesenangan yang kita lalui di kehidupan kita selama berlayar ini. Nah, kebanyakan orang dia salahnya itu kan, dia membiarkan kepedihan dan kesenangan memanfaatkan diri dia. Kalau di bahasa Seven Habits kan, stimulus dan respon. Dunia kasih kita stimulus, kita berhak merespon. Kepedihan dan kesenangan kalau kita bisa belajar menggunakannya kan, itulah udah sukses. Nah, contohnya cobaan hidup datang, orang udah memutuskan ini gagal, kita nggak putuskan ini gagal, kita ini suatu proses belajar. Kalau belajar tentang sesuatu di sini,
Nanti ke depan kepedihannya datang lagi kan. Oh, saya udah belajar. Ya, udah kuat. Udah kuat. Mungkin sebelum ini datang saya udah antisipasi. Atau waktu kita berlayar di sungai, kita udah kena batu ini sekalian. Ke depan kita udah kira-kira batu ini sebelum datang kita udah antisipasi. Inilah dia masuk kira-kira belajar menggunakan keberhasilan dan kepedihan dan kesenangan. Ini juga termasuk penguasaan perasaan. Ya, Bu Novita itu sampaikan itu udah sangat jelas, sayangnya kurang yang belakang diajarkan ini, mungkin keyakinan ya, seperti meja yang pertanyaan yang kita tanyakan kepada diri kita waktu kesedihan datang itu gimana gitu kan. Kalau dulu saya ada cobaan, saya pasti bilang ini gagal, saya tak bisa. Kalau Antonio Robita ada yang kata gitu, ini cobaan Tuhan. Dia tak ada kata gagal, yang ada dia hasilnya belum sampai, dia cari cara lain gitu. Kosakata yang kita contohnya setiap cobaan ada apa datang orang matilah ini, gawat lah ini gitu kan. Kan banyak kayak gitu mentalnya. Beda kalau yang baca buku harusnya sama nggak baca buku beda. Nanti lama-lama sudah pengulangan begini lama kan, pikiran kita digetarkan diri kita sendiri dulu. Nanti orang sekitar kita, nanti yang lain kan sudah berbeda. Di halaman 63 Mas, tetap ya di bab terakhir. Jadi mengapa orang merasakan sakit tetapi tidak dapat berubah? Karena mereka belum merasakan sesuatu yang cukup menyakitkan. Mereka belum sampai ke apa yang saya sebut dengan ambang batas perasaan. Mungkin harus sampai, kalau kata Pak Jan, makan sampah dulu baru mau berubah gitu. Kalau belum sampai makan sampah, masih mikirannya lebih baik nanti, menundanya. Sampai mungkin harus ngalami kecobaan yang parah kali baru mereka mau berubah gitu. Jika Anda pernah memiliki hubungan yang gagal dan akhirnya memutuskan untuk menggunakan kekuatan pribadi Anda dengan bertindak dan mengubah hidup Anda, kemungkinan karena Anda sampai ke tingkat yang sakit yang tidak mau Anda rasakan lagi gitu. Kepedihan mendorong kita untuk mengambil tindakan baru dan mendapatkan hasil baru. Keinginan untuk menghilangkan kepedihan dari hidup Anda dan membangkitkan perasaan senang, sekali lagi yaitu perasaan senang karena merasa bangga, perasaan senang karena merasa nyaman, perasaan senang ketika percaya pada diri sendiri, perasaan senang karena menjalani hidup seperti yang sudah Anda rancang. Kita digerakkan pun juga oleh kesenangan yang salah satunya hidup seperti yang kita rancang gitu. Oh, nanti 10 tahun ke depan saya ingin punya 5 mobil. Berarti kan kita sudah merancangnya, kita fokus jadi tujuan kita untuk mencapai itu. Nah, di halaman 72 kan, kata yang tebal itu, jika kita mengumpulkan kepedihan yang sangat besar dengan pola perilaku atau perasaan apapun, kita akan menghindari terlibat di dalamnya dengan cara apapun. Kita dapat menggunakan pemahaman ini untuk memanfaatkan kekuatan kepedihan dan kesenangan untuk mengubah hampir semua hal dalam hidup kita. Nah, ini kira-kira yang dia bilang itu cara menggunakan kepedihan dan kesenangan. Nah, kita lanjut ya di halaman 76 kan. Di kata tebal itu dia ada bilang, apa yang mendorong perilaku kita adalah tanggapan naluri terhadap kepedihan dan kesenangan, bukannya perhitungan yang cerdas. Berarti kita nih lebih tergerakkan saat kita merasakan sesuatu daripada kita memperhitungannya. Terkadang kita udah hitung sana sini gitu kan untuk mencapai sesuatu, kadang kita masih belum termotivasi gitu. Mungkin harus kita mengalami kepedihan yang sangat besar dulu baru kita termotivasi untuk melakukannya gitu. Saat misalnya mau kurus nih kan, mungkin udah diejek orang dulu kan, diejek orang sampai buat kita down gitu kan, atau sampai kita merasakan penyakit gitu kan, baru kita mau untuk berubah. Mungkin kan dulu waktu dia gemuk dia pasti mikir, oh nanti aku mau kurus caranya begini gitu kan, dia udah pikirkan aku harus bangun pagi, harus olahraga. Tapi tetap aja kayaknya belum nampak perubahan yang jelas gitu, sampai dia mungkin harus merasakan penyakit dulu kan, ya Anda divonis punya diabetes atau kanker parah, barulah dia mau menjaga kesehatannya gitu. Nah, di kata terakhir ini kan, agar perubahan bisa abadi, kita harus menumbuhkan kepedihan dengan perilaku lama kita dan kesenangan dengan perilaku baru kita. Jadi misalnya dulu Anda
ada nih ya bangunnya kesiangan gitu kan, mungkin kita harus menghubungkannya dengan kepedihan. Kalau misalnya saya bangunnya jam 8 kan, berarti uang saya hilang gitu. Orang mungkin banyak saya di jam 6, jam 8 tapi saya masih tertidur. Itu yang buat kepedihan kita besar gitu. Tapi kalau saya misalnya bangun jam 6, kita hubungkan dengan kesenangan, berarti uang saya bakal masuk nih, karena orang bakal cari saya di jam-jam segini gitu. Itu yang membuat perilaku kita berubah, serta mempertahankannya sampai tidak berubah. Ingatlah bahwa kita semua akan lebih berusaha menghindari kepedihan daripada yang kita lakukan untuk mendapatkan kesenangan. Anthony Robbins pun bilang kita lebih digerakkan untuk menghindari kepedihan yang ada gitu. Gak mau dong masa kita hidup kayak gini-gini aja gitu, punya uang pas-pasan. Kita pasti pingin juga berbagi kepada orang lain gitu kan. Di halaman 77 kan, di paragraf yang kedua ini dia bilangnya, kenyataannya adalah kita dapat belajar mengondisikan pikiran, tubuh dan perasaan kita untuk menghubungkan kepedihan atau kesenangan dengan apapun yang kita pilih. Nanti contohnya tuh seperti yang saya bilang tadi, yang bangun itu, kalau nggak bangun kita dapat kondisikan ini, uang saya hilang, kesehatan juga berkurang gitu, karena harusnya saya bisa berolahraga pagi tapi saya malah tiduran gitu. Tapi kita terus mengkondisikannya dengan kesenangan. Kalau saya bangun jam 6 pagi, saya bisa lari pagi itu, menambah kebugaran, ketemu orang-orang di jalan, sapa, menambah relasi dan lain-lain gitu. Dengan mengubah apa yang kita hubungkan dengan kepedihan dan kesenangan, maka kita akan cepat mengubah perilaku kita gitu. Jadi semua tindakan kita saat berubah harus dihubungkan dengan kepedihan dan kesenangan. Berarti ini udah sedikit bahasnya NAC ya ini ya? Ya. Siapanya ya? Nah, kita lanjut di halaman 84 ya. Di garis tebal yang bawah itu, cukup hubungkan kesenangan dengan perilaku baru yang Anda inginkan untuk diri Anda sendiri. Dengan terus mengulang, Anthony Robbins bilang lagi, mengulang, mencobanya lagi, dan perasaan emosional yang besar, Anda dapat mengondisikan semua perilaku ini dalam diri Anda sampai menjadi kebiasaan. Ibarat semen basah gitu. Kita harus terus mencobanya, mengulangnya, mengondisikan dan menghubungkannya dengan kesenangan, maka itu akan menjadi kebiasaan yang baru gitu. Di halaman 85 gitu kan, dia bilang, sebagian besar dari kita mendasarkan keputusan kita tentang apa yang harus kita lakukan pada apa yang akan menciptakan kepedihan dan kesenangan dalam jangka pendek, bukannya jangka panjang. Jadi orang kadang menciptakan kepedihan itu jangka pendek. Mereka menghubungkan pikiran jangka pendek itu seperti ini. Kalau saya misalnya diet ya, saya mengalami kepedihannya nggak bisa makan ini, itu suatu contoh jangka pendek. Tapi kalau contoh jangka panjang ya, kalau saya makan berlebihan, saya akan sakit-sakitan gitu. Nah, itu perbedaan jangka pendek dan jangka panjangnya. Bukan kepedihan yang sesungguhnya mendorong kita, tetapi rasa takut kita bahwa sesuatu akan menyebabkan kepedihan. Dan bukan kesenangan yang sesungguhnya mendorong kita, tetapi keyakinan kita, kepercayaan kita bahwa entah bagaimana kita mengambil tindakan tertentu akan membuat Anda senang. Kita tidak didorong oleh kenyataan, tetapi oleh pendapat kita mengenai kenyataan. Lebih ke paradigma, benar. Maksudnya ini kan, maksudnya apa yang menurut kita mau lakukan ini suatu kepedihan kan, belum tentu suatu kepedihan. Dia cuma hanya paradigma kita takut mau lakukannya. Ya, William bilang benar, cuma paradigma takut mau melakukannya. Padahal setelah kita melakukannya ternyata yang sesuai yang ditakutkan juga. Dan udah itu lanjutkan, bukan kesenangan yang sesungguhnya mendorong kita. Percaya kita bahwa entah bagaimana, keyakinan kita lah, kepercayaan kita lah, tindakan itu akan membuat kita senang. Contohnya, Sugi kalau ke hangout dia merasa senang, dia keyakinan dia. Kalau misalnya saya ke hangout harus lihat mood saya senang atau enggak. Kalau misalnya orang yang beragama yang lebih dalam, dia kalau ke hangout dia merasa nggak senang, kepedihan yang dialami gitu ya. Gitu kan. Berarti kita tidak didorong oleh kenyataan, tetapi oleh pendapat kita mengenai kenyataan hal itu. Contohnya lagi live school, menurut kita kan ini berguna dan bermanfaat.
Menurut orang lain itu suatu hal bodoh, bom waktu. Ada yang begitu, kira-kiranya begitu. Keyakinan kita itu gimana gitu? Kalau yang sedikit kita tangkap kan kok, misalnya bukan kepentingan yang sesungguhnya mendorong kita, tapi rasa takut kita bahwa sesuatu akan menyebabkan kepentingan. Berarti contohnya bisa gini kok, misal kalau misalnya aku melakukan sekarang gitu kan, nanti kepentingan yang kurasakan 5 tahun ke depan tuh seperti ini gitu, kan belum kita rasakan gitu. Ya. Berarti keyakinan kita gitu ya, 5 tahun kita akan merasakan lebih pedih gitu. Benar, ya itu benar, itu benar. Ya, soalnya kita sekarang memang ngerasain kepedihan itu, tapi rasa takut bahwa itu akan menyebabkan kita pedih. Ya, Jadi kalau saya tangkap, Ah, bukan kepedihan yang sesungguhnya mendorong kita, tapi rasa takut kita bahwa sesuatu akan menyebabkan kepedihan. Jadi gini, misalnya sekarang saya contohkan diri saya sendiri, kaki saya sakit kalau saya berdiri sedikit lama atau berjalan sedikit lama di mall, dia akan sakit. Jadi sakit, saya sudah merasakan sakitnya. Nah, keputusan saya harus olahraga minimal 15 menit per hari. Karena kenapa? Saya sakit. Kalau misalnya saya nggak sakit, saya nggak olahraga nih, 5 tahun lagi saya nggak bisa jalan. Oh iya. Jadi sebenarnya bukan karena sakitnya, tapi karena hantu yang menghantui akan jangka panjang nanti saya akan menemukan bahwa saya harus duduk di kursi roda. Bukan karena sakit sekarang ini saya mau apa, tapi lebih pada traumanya mungkin ya. Oh iya, betul. Itunya bukan karena sakit yang saya rasakan sekarang. Itu. Nah, kalau kesenangan yang sesungguhnya dan bukan kesenangan yang sesungguhnya yang mendorong kita, tapi ini sekarang kita sudah melakukan ini terus kita senang. Sebenarnya bukan karena senang itu kita mau lakukan lagi, tetapi karena kita yakin yang kita lakukan ini akan membuat kita senang terus. Mungkin 5 tahun ke depan nggak perlu duduk di kursi roda gitu ya. Kira-kira begitu. Dia bilang kita tidak didorong oleh kenyataan kan, tetapi oleh pendapat kita mengenai kenyataan. Karena kenyataan itu yang seperti William bilang itu, paradigma orang berbeda-beda. Gimana cara kita menafsirkan aja? Ini nanti dia udah mulai sedikit bahas keyakinan ini. Cara kita menafsirkan suatu kejadian itu yang berbeda. Bang tuh. Ya, keyakinan kan. Contohnya, misal nanti dia agak bahas modalitas kan. Satu kasus saja tergantung dari cara orang pandangan secara visual atau secara auditori atau secara kinestetik. Itu berbeda lagi. Pendapat kita mengenai kenyataan itu sangat penting. Kalau contoh mau pilih balik lagi ya, cobaan yang datang itu kita anggap itu suatu cobaan atau anggap itu suatu kegagalan. Nah, pendapat itulah. Padahal sama-sama dicoba Tuhan itu udah pasti. Karena Bu Novita kakinya sakit kan, nah, itulah sama-sama dicoba. Nah, jadi kan sebagian besar orang memusatkan perhatian pada bagaimana cara menghindari kepedihan dan mendapatkan kesenangan dalam jangka pendek, sehingga menyebabkan kepedihan jangka panjang bagi diri mereka sendiri. Berarti mungkin kalau contohnya kayak Cenovita, kalau dia mau menghindari kepedihan untuk jangka pendek ya dia nggak usah latihan gitu dan berdiri gitu ya, latihan jalan, dia cuma cukup duduk gitu. Tapi nanti dia menciptakan kepedihan jangka panjang. Jangka panjang ini dia harus duduk di kursi roda selamanya gitu. Terus saya intinya jadi dari bab 3 ini kan, manusia itu digerakkan oleh kepedihan dan kesenangan, dan manusia lebih sangat tergerakkan saya ini oleh kepedihan, karena mereka membayangkannya itu sesuatu yang tidak bagus. Mereka tidak mau sampai terjadi hal itu, maka mereka bergerak dan memutuskan saya tidak mau lagi seperti ini, atau saya tidak mau ke depannya bakal seperti ini. Jadi menurut saya itu inti dari bab 3.